Oke, pagi teman-teman. Hari ini saya akan bagikan dan saya akan sharing tentang materi perencanaan keuangan dari ilmu perencanaan keuangan yang saya dapatkan tentang bagaimana mengelola uang sehingga bisa digunakan sebagaimana semestinya. Misalkan bisa untuk menabung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan bahkan bisa mengembangkan uang kita sehingga tetap bertumbuh dengan tujuan keuangan di masa depan kita bisa tetap tercapai sesuai dengan rencana. Oke, langsung saja saya akan mulai sharing dan saya akan buka materi saya. Oke, saya sudah siapkan. Saya beri judul namanya Dasar Pengelolaan Keuangan yang Aman. Oke, teman-teman, kita bekerja pastikan menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan. Berapapun uang teman-teman yang Anda hasilkan, teman-teman yang hasilkan, itu saya di sini tulis 100%. Oke. Income ini akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk bisa ditabung. Pertama, orang kalau sudah mempunyai income, itu akan dialokasikan. Yang pertama adalah diinvestasikan atau ditabung. Ini persentasenya adalah 30 sampai 40%. Kemudian uang yang kita hasilkan itu gunakan untuk mencukupi biaya hidup juga. Dan tak lupa teman-teman, dalam perencanaan keuangan kita perlu yang namanya mempersiapkan namanya dana darurat. Dana darurat ini besarnya 10 sampai 20% saja dari income yang kita hasilkan. Untuk biaya hidup itu contohnya kita untuk memenuhi biaya sehari-hari, contoh listrik, beli air, beli pulsa, bayar sekolah anak, bayar utang, transportasi, dan lain-lain. Ini adalah hal yang wajib kita penuhi dalam berumah tangga atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk investasi ini pada instrumen menabung, kita taruh di uang kita di bank, bahkan kita untuk beli properti, beli saham, bahkan kita bisa digunakan untuk membangun bisnis baru atau membuat usaha baru. Dan dana darurat ini digunakan untuk menanggulangi resiko teman-teman. Yaitu resiko yang pertama itu adalah resiko yang bisa dikontrol, resiko yang bisa kita kendalikan. Yang kedua itu adalah resiko yang tidak bisa kita kontrol atau resiko yang tidak bisa kendalikan. Untuk resiko yang bisa dikendalikan itu contoh kita jalan nih, ban mobil kita pecah atau kita sudah halus ban mobilnya, harus ganti mobil. Kemudian ini waktu musim hujan rumah kita bocor, gentengnya pecah atau atapnya pecah. Kita perlu renov rumah dong. Dan kita bisa mengontrol yang namanya hutang kita, pinjol kita, paylater kita, atau kredit kita, bahkan judi itu kita bisa kontrol juga. Solusinya untuk menanggulangi resiko yang bisa kita kontrol ini, solusinya kita perlu yang namanya backup dana cadangan minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Contoh, seseorang dengan pengeluaran bulanan 30 juta, 10 juta aja ya, biar gampang hitungnya. Seseorang dengan pengeluaran bulanan 10 juta, dia harus mempunyai dana darurat sebesar 30 sampai 60 juta dalam rekening yang mudah diakses. Jadi pada saat butuh ganti ban mobil, butuh renov rumah, bahkan untuk membayar cicilan atau kontrol hutang, kita bisa menggunakan uang yang kita sudah simpan di tempat yang namanya dana darurat ini. Darurat ini hanya untuk membayar resiko-resiko yang bisa dikendalikan. Oke. Yang kedua adalah resiko yang tidak bisa dikendalikan atau resiko yang tidak bisa dikontrol. Itu ada 3 juga. Yaitu adalah kita pada saat diuji datanya sakit dan butuh rawat inap, sakit serius, kecelakaan sampai kondisi kita tidak produktif, tidak bisa bekerja, sampai suatu kepastian yang datang, yaitu adalah tutup usia.
Dan solusi untuk resiko yang tidak bisa dikontrol ini, sakit, rawat inap, sakit kritis, bahkan tutup usia ini solusinya adalah cuma asuransi, teman-teman. Tidak ada instrumen lain di dunia ini yang lebih baik selain asuransi. Kalau teman-teman punya solusi, saya punya investasi banyak, saya punya uang banyak di rekening, pertanyaannya, pada saat resiko yang tidak bisa dikendalikan ini datang, mau tahan sampai berapa lama? Oke. Misalkan sakit dalam jangka waktu panjang, dalam waktu lama, misalkan simpanan kita nggak cukup, kita pasti akan yang namanya ambil dari rekening investasi. Investasinya kita diambil sudah habis, misalkan dari saham sudah habis, dari deposito sudah habis, dari tabungan sendiri sudah habis. Pertama, kita pasti akan sampai menjual aset kita. Kalau aset kita sudah habis, mau kemana? Mau apa lagi? Dijual sudah. Mau apa? Mau utang. Utang dalam kondisi tidak berdaya itu juga susah untuk mendapatkan pinjaman. Mau hutang ke bank, meskipun dikasih, kita mau bayar pakai uang apa? Kita income kita berhenti karena sakit, penghasilan kita tidak ada, akhirnya aset kita disita. Oke, maka dari itu kita perlu yang namanya asuransi. Asuransi itu ada tiga, yaitu ada kita bisa pakai namanya asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, bahkan asuransi jiwa. Untuk sakit rawat inap yang butuh biaya besar, kita pakai asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini sifatnya harus on bill, teman-teman. On bill itu yang bisa membayarkan seluruh biaya rumah sakit berapapun nominalnya, bahkan mulai dari ratusan bahkan miliaran. Asuransi kesehatan itu sifatnya harus punya seperti itu, jadi limitnya harus besar. Jadi teman-teman yang sudah punya asuransi kesehatan itu dicek pada saat dibutuhkan biaya sampai miliaran, apakah mampu nggak nih untuk mengcover semuanya. Oke. Dan untuk sakit serius, misalkan sakit kritis, apa contohnya ya kanker jantung atau stroke, bahkan ini mengakibatkan kondisi kita tidak produktif, kita perlu yang namanya asuransi sakit kritis atau asuransi proteksi income. Ini akan mencarikan sebuah dana cash secara lamsam itu secara sekaligus ke rekening kita sebagai pengganti penghasilan kita. Oke, untuk asuransi kesehatan itu kan manfaatnya kita kan ditransfer ke rekening rumah sakit. Kalau asuransi sakit kritis, asuransi proteksi income itu manfaatnya ditransfer ke rekening kita, ke rekening nasabah. Jadi, kalau teman-teman sudah punya asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan, jangan bangga dulu. Ini manfaatnya ditransfer ke rumah sakit loh, bukan ditransfer ke rekeningmu. Memangnya enggak mau kan? Dapat manfaat ditransfer ke rekeningnya kita sendiri. Bisa digunakan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, bisa untuk mengover hutang kita bahkan. Lah, orang kalau tidak produktif nggak kerja, kan biaya hidup terus berjalan. Padahal kita nggak menghasilkan income atau income kita turun. Kalau kita punya asuransi jenis ini, kan bisa mengover biaya-biaya hidup kita. Oke, makanya perlunya asuransi proteksi income juga. Ini banyak orang yang nggak tahu. Ngertinya asuransi itu ya asuransi rumah sakit dan asuransi meninggal. Ternyata ada manfaat hidup juga, yaitu adalah asuransi proteksi income yang bisa menggantikan penghasilan kita yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu digunakan untuk pada saat kita dipanggil Tuhan menjadi malaikat. Kalau kita mempunyai asuransi jiwa itu keluarga kita itu ada yang jamin. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada saat kita dipanggil Tuhan, ini akan mencairkan dana untuk bisa sebagai bekal terbaik untuk keluarga kita. Banyak sebagai gampangnya sebagai warisan. Kalau orang-orang yang sudah kaya biasanya menggunakan asuransi jiwa ini untuk pelestarian harta, untuk pendamping asetnya. Sehingga pada saat asetnya ini besar, ahli warisnya diwarisin sebuah aset tapi tidak bisa melestarikannya, asetnya akhirnya dijual, kita menggunakan asuransi jiwa sebagai pendamping aset. Pendamping aset itu apa? Pada saat pemilik asetnya ini meninggal, ini kalau asetnya ini dijual, asuransi jiwa ini akan mencairkan sebuah dana
yang bisa digunakan untuk melestarikan harta, untuk melancarkan proses mencairkan uang aset ini waktu dijual, yaitu contoh untuk membayar biaya BPHTB, biaya notaris, biaya pajak, biaya sampai biaya agen properti atau biaya balik nama. Misalkan ini 10% ya totalnya ya. Padahal aset yang diwariskan itu 10 miliar. Untuk menjual 10 miliar itu kan minimal ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kalau biayanya 10%, berarti kan ahli waris harus mempunyai 1 miliar duit cash untuk mengurus biaya-biaya tersebut. Kalau kita menggunakan mekanisme asuransi jiwa dalam bentuk uang pertanggungan, misalkan saya 1 miliar, kan bisa digunakan untuk mengurus biaya-biaya tersebut. Sehingga ahli waris itu tidak keberatan untuk menggunakan biaya pribadi. Dia kalau punya, kalau tidak punya. Makanya pemilik aset itu menggunakan asuransi jiwa sebagai pendamping asetnya untuk melestarikan harta, untuk melancarkan saat aset ini dilikuidasi dalam bentuk cash. Gitu ya teman-teman. Untuk asuransi jiwa itu manfaatnya luas sekali, banyak. Jadi nanti suatu saat saya akan bahas spesifik mengenai asuransi kesehatan, asuransi kritis, dan asuransi jiwa. Oke, sehingga kita balik lagi ke pengelolaan keuangan ya. Sehingga kalau terjadi resiko, income dan investasi kita tetap aman, tidak hilang, serta kita tetap bisa memenuhi biaya hidup dengan nyaman dan aman. Nah, bayangkan kalau kita tidak mempunyai yang namanya asuransi, pada saat terjadi resiko ini, amit-amit nih, amit-amit sakit rawat inap yang mempunyai butuh biaya besar sampai ini harus dibawa ke luar negeri, ini harus menggunakan biaya yang tidak ditanggung jaminan kesehatan kita. Kalau kita tidak mempunyai asuransi, maka ya aset kita yang kita kumpulkan, ya contohnya tabungan kita, properti kita, terus saham kita, bahkan bisnis kita bisa hilang, bisa untuk mencukupi kebutuhan ini, untuk mencukupi biaya-biaya yang harus timbul. Oke, sini paham ya. Jadi untuk asuransi ini perlu dipikirkan karena adalah salah satu instrumen yang berada di dalam pengelolaan keuangan kita. Jadi teman-teman mau tanya konsultan pajak, konsultan keuangan, bahkan konsultan bisnis, pasti di dalamnya pasti ada asuransi. Karena itu adalah sebagai jaring pengaman keuangan kita. Sehingga simpanan kita, investasi kita kalau terjadi resiko itu tetap aman. Jadi kalau punya simpanan, punya investasi tapi tidak punya asuransi, kalau terjadi resiko, ya ini simpanan kita hilang, investasi kita bisa hilang, aset kita bisa dijual. Tapi dengan kita punya ketiganya, kita punya asuransi, pada saat terjadi resiko, simpanan dan investasi kita tetap ada di tempatnya. Kita ini simpanan dan investasi kita ini tetap bisa kita nikmati di masa tua nanti. Misalkan kita mau gunakan untuk pensiun nanti, kita untuk mewariskan ke anak nanti, ini kan tetap itu kan ada sebuah tujuan keuangan. Makanya kita perlu asuransi untuk membackup apa yang kita hasilkan ini. Jadi tujuan beli asuransi ini bukan untuk uangnya bertambah, itu tidak tepat ya teman-teman. Tujuan kita beli asuransi itu adalah melindungi semua yang kita hasilkan. Jadi melindungi 100% yang kita hasilkan dengan cuma menyisihkan penghasilan kita cuma 10% saja. Nah, contohnya ini. Kita hanya perlu melindungi 100% yang kita punya dengan hanya 10%. Enggak harus dengan 100% juga. Karena asuransi itu adalah keluar uang kecil dengan manfaat yang besar. Ini adalah kontrak yang berlandaskan hukum dan hitam di atas putih. Jadi tidak usah khawatir ikut asuransi, klaimnya nanti nggak dibayar atau apapun. Pada saat kita pengajuan itu jujur, apa yang kita sampaikan tuh apa adanya, pasti apapun klaimnya pasti akan dibayar. Kita tahu ya namanya istilah masa tunggu, pengecualian, kita tahu yang namanya nilai tunai, kita namanya top up, kita tahu yang namanya masa bayar. Nah, kalau bahkan yang paling penting itu adalah ketentuan klaim. Nah,
Kalau kita tahu itu semua, dan pasti kita aman memiliki asuransi. Bahkan kalau ada berita-berita viral yang contohnya yang di TikTok atau yang di media massa dan lain-lainnya, itu nanti kita akan nggak terpengaruh karena kita sudah tahu apa yang kita beli ini. Saya itu udah tahu kalau hanya berita negatif itu memang cepat tersebar, teman-teman. Karena berita negatif itu kan menarik. Kalau berita positif itu kan buat apa? Itu sudah biasa. Oke. Contoh, ada analogi ya teman-teman. Ada sebuah pesawat landing dengan tidak mulus atau tergelincir. Itu nanti pasti tersebar beritanya di seluruh dunia, bahkan sampai ke Antartika mungkin mungkin terdengar karena itu berita negatif. Tapi kalau terjadi landingnya itu lancar mulus aja, apakah pernah teman-teman dengar pesawat Garuda ini telah landing dengan sempurna tanpa terjadi apapun dan penumpangnya selamat? Apakah pernah dengar berita positif seperti itu? Tidak ada, karena udah biasa. Tapi kalau berita negatif pasti cepat tersebarnya. Maka dari itu kita sebagai orang yang bijak menerima pendapat, saringlah dulu, cari kebenarannya, cari informasi yang kredibel. Oke, oke. Untuk masalah ini bukan masalah ya. Untuk bahasan yang ini nanti akan saya saya sampaikan ke sharing yang berikutnya. Ini saya fokus aja ke dasar pengelolaan keuangan yang aman supaya uang kita yang kita hasilkan ini bisa pas dialokasikan ke instrumen-instrumen yang menurut teman-teman itu pas, utuh, sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi apa yang kita hasilkan itu tetap aman dan nyaman. Oke, begitu saja teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, mungkin ini slide-nya juga cukup mudah dipahami dan teman-teman bisa terapkan dalam perencanaan keuangannya teman-teman, bisa dipraktekkan dan bisa disaringkan ke kerabat-kerabat juga bahwa kita perlu yang namanya dana darurat, yaitu adalah tujuannya itu untuk jaga-jaga. Itu dana darurat itu adalah untuk dana darurat yang risiko kecil dan risiko yang besar. Risiko kecil bisa tanggung sendiri, risiko yang besar kita alihkan ke perusahaan asuransi yang menanggungnya. Jadi kita nggak perlu spekulasi. Kita nggak perlu spekulasi mengorbankan 100% apapun yang kita punya hanya untuk menanggulangi risiko yang tidak bisa dikendalikan. Kita ini kerja untuk mengumpulkan uang atau untuk membayar biaya rumah sakit, kan gitu ya. Oke, oke cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkenan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan pembahasan materi berikutnya. Oke, selamat pagi.